Hadirin yang berbahagia. Saudara masyarakat. Jadi kita hari ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Dengan bantuan yang minim, Desa Jaya Mulia bisa membangun gedung kantor desa, ruang PKK, ruang aula, musola, dan kamar mandi yang cukup representatif. Saya atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan apresiasi atas kinerja pemerintah Desa Jaya Mulia. Kemudian beberapa pertimbangan kenapa Desa Jaya Mulia menjadi juara di Kecamatan Serang Baru. Bahwa di Desa Jaya Mulia ini hubungan kerja antar lembaga, pemerintah desa dengan BPD, pemerintah desa dengan LPMD, pemerintah desa dengan PKK, dengan seluruh stakeholder di Desa Jaya Mulia cukup bagus. Kemudian yang kedua, bahwa dengan ditunjuknya Desa Jaya Mulia menjadi juara lomba desa tingkat kecamatan dan diajukan untuk tingkat kabupaten, partisipasi dan keikutsertaan masyarakat cukup tinggi di Desa Jaya Mulia. Jalan kurang bagus. Jadi itu merupakan pekerjaan pemerintah Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran ini, Pak. Jadi tahun anggaran 2014, kontraktor dari sebelah utara sampai dengan sebelah itu yang di sini. Kemudian kontraktornya satu lagi melewati 90 meter ke sebelah sini, sehingga yang bagian itu belum bisa dilaksanakan pengecoran. Tahun ini sudah dianggarkan untuk melaksanakan perbaikan pengecoran. Jadi kami mohon lokasi jalan itu untuk tidak masuk ke dalam kategori K3, karena untuk kategori K3 kita semuanya sudah siap semua. Terus yang kedua, pada saat sekarang juga sudah kita siapkan, selain hari ini kita secara seremonial, kemudian nanti ada tanya jawab, kita juga sudah siapkan beberapa objek yang bisa dilihat oleh tim. Kita sudah siapkan rumah sehat, kemudian sarana peribadatan, sarana pendidikan, dan sarana keamanan ketertiban berupa poskamling. Jadi Bapak Ibu tim silahkan memilih untuk melihat dan menilai lokasi mana. Semuanya kita siap. Jadi saya kira itu sebagai ucapan selamat datang dari saya atas nama Pak Kapolsek, pada nama dan seluruh masyarakat Serang Baru. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan mohon maaf apabila dalam penerimaan ini ada yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduh. Yang kami hormati unsur Muspika Kecamatan Serang Baru, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, yang kami hormati para Kepala UPT atau UPTD Kecamatan Serang Baru, seluruh Kepala BPD beserta anggotanya, Ketua, karena merupakan salah satu bentuk atau model dalam upaya untuk lebih merangsang dan memacu kreativitas, prakarsa, serta motivasi di bidang pembangunan, baik pembangunan fisik, mental, juga pemerintahan desa. Maka pada kesempatan ini tim dari Kabupaten Bekasi akan mengevaluasi sekaligus membina administrasi yang ada di desa, terutama di Desa Jaya Mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini yang hadir Ibu Bupati, di mana bahwa hari ini Ibu Bupati ada kegiatan di Bandung yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali pertama, Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa mohon maaf atas ketidakhadiran Ibu Bupati dalam acara lomba desa ini. Hadirin yang berbahagia, tadi telah disampaikan oleh Pak Camat, mungkin saya baru 1 minggu duduk di BPNPD. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu
yang punya masjid, yang punya musola, majlis taklim, yayasan, madrasah, mungkin telah berhadapan ya. Nah ini orangnya Bu. Sekarang berhadapan, saya turun ke desa kemarin bapak-bapak membuat berita acara pertanggungjawaban mutlak hibah bansos adanya di bagian Kesra. Inilah orangnya, Haji Abdillah. Kenal Bu? Kenal. Oh ini orangnya gitu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka pada kesempatan ini kami akan membacakan sambutan Ibu Bupati Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan, hadirin hadirat yang berbahagia, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara Lomba Desa tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2015. Selawat kita salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, bahwa manfaat daripada perlombaan desa akan lebih dirasakan apabila masing-masing desa sadar untuk selalu berusaha memelihara dan menindaklanjuti prestasi yang sudah dicapai, memperbaiki kekurangan serta sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang sudah diraih. Penilaian lomba desa tingkat Kabupaten Bekasi masih mengacu pada 8 indikator. Yang pertama pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertiban, lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK, serta orbitasi wilayah untuk mengetahui jarak dan letak geografis desa. Hadirin yang berbahagia, untuk itu kami minta kepada tim juri dapat menilai dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan desa sesuai dengan fakta yang ada, terutama terhadap tingkat partisipasi masyarakatnya, inisiatif dan kreativitas dari pemerintahan desa dan masyarakatnya. Demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi usaha kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bekasi Dr. Hajah Neneng Hasan Yasin dicap dan ditandatangani. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, demikianlah tadi sambutan Ibu Bupati Bekasi, penekanan bahwa lomba ini diambil dalam 8 indikator, yang tadi pendidikan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi masyarakat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad jadidan halbihil qawwatan falidu bihil qurab wa tuqo bihil hawaid wa tunalu bihil rabaid wa husnul khatimi wa yutasaqu mamu biwahidil karim wa urus. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera. Selawat serta salam marilah bersama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, dan insya Allah termasuk kita semua. Desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Serang Baru. Secara geografi, Desa Jaya Mulia berbatasan dengan sebelah utara, Desa Jaya Sampurna sebelah selatan, perbatasan Kecamatan Cibarusa sebelah timur, perbatasan Desa Sukasari, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
Desa Jaya Mulia terdiri dari 3 dusun, 7 rukun warga RW, dan 15 rukun tetangga RT. Dengan jumlah penduduk sebanyak 9.960 jiwa, 61 jiwa, dengan bernama saya sendiri Ibu Kayem. Dan masa jabatannya baru berjalan 3 tahun. Komposisi perangkat Desa Jaya Mulia adalah sebagai berikut. Kepala Desa saya sendiri, Sekretaris Desa Ndui Effendi SE, Kaur Pemerintahan Ayung Gilang Anarki, Kaur Kantip M. Anta, Kaur Kesra Haji Ani Mudin, Kaur Umum Yayat Nur Hidayat, Kaur Keuangan Murtani, Kaur Ekonomi Selabintang yang memiliki SPAL 2.200 rumah, jumlah rumah yang memiliki pembuangan sampah atau SPAL 1.795 rumah. Data kegiatan Pokja 4, jumlah MCK 281 buah, jumlah KK yang menggunakan PAM kosong, jumlah KK yang menggunakan sumur 2.260 KK. Program perencanaan sehat, jumlah kader KB 7 orang, pasangan usia subur PUS 2.240 pasangan, jumlah wanita usia subur atau WUS 2.580 orang, jumlah peserta KB aktif 1.646 aseptor, jumlah KK yang memiliki tabungan 1.327. Di tingkat Desa Jaya Mulia untuk menjadi kader PKK yang menunjang kegiatan kader PKK agar berlanjut regenerasi. Solusinya mengadakan pendekatan melalui pertemuan dan pembinaan di tingkat PKK Dusun, PKK RW, PKK RT, dan Desa Wisma. Mengadakan lomba-lomba di tingkat PKK Desa untuk merangsang motivasi kader yang baru. Berkurangnya semangat masyarakat dalam melakukan kegiatan gotong royong. Solusinya inovasi kegiatan dan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Di antaranya adalah melalui dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumbuh pada masyarakat. LPM Desa Jaya Mulia telah dibentuk oleh Kepala Desa Jaya Mulia yang dipimpin oleh ketua, yaitu saya sendiri Haji Samsudin, dengan jumlah pengurus sebanyak 11 orang. Fungsi lembaga LPM Desa Jaya Mulia adalah: yang pertama, partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi dalam pemerintah Desa Jaya Mulia. Yang kedua, mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah Desa Jaya Mulia dan pihak terkait lainnya. Yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan masyarakat Desa Jaya Mulia. Visi dan misi. Visi: terwujudnya kemandirian LPM sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan yang bertumbuh pada pemberdayaan masyarakat. Misi: yang pertama, mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memberdayakan pembangunan desa. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup masyarakat di semua aspek. Yang kelima, mewujudkan otonomi daerah dan otonomi desa. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM Desa Jaya Mulia sebagai berikut. 1. Di bidang fisik, pembangunan fisik. Dalam bidang pembangunan fisik atau infrastruktur, kegiatan dilaksanakan oleh LPM Desa Jaya Mulia adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pembangunan kantor Desa Jaya Mulia yang bersumber dari dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, pembangunan listrik desa sebanyak 68 titik bersumber dari bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, membangun gedung posyandu sebanyak 2 unit yang bersumber dari dana PBD Kabupaten Bekasi. Yang keempat, pembangunan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 28 rumah. Indikator lembaga kemasyarakatan, Bapak Mudi Mulyono SIP, Mondri. Beliau dari BPMPD, ya. Itu perkenalan tim kami. Sedikit akan kami terangkan teknisnya ya Bapak Ibu sekalian.
Jadi yang akan kami nilai adalah 2 tahun yang lalu, ya. Berarti tahun 2014 sama 13. Tahun 15 ini nanti tahun depan namanya. Itu harus siapkan datanya oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sebulan yang lalu kami sudah ada rapat persiapan dengan para camat, ya, waktu itu dengan mungkin oleh kasih pemerintahan, dan kami waktu itu sudah membagikan semacam kuesioner yang akan kami tanyakan, ya. Kami berharap pada hari ini itu sudah diisi, sehingga kami tinggal mengcross-check, validasi, memverifikasi terhadap kebenaran data tersebut, Pak. Karena data itu kan 2 tahun gak mungkin pada kami datang langsung diisi, kan tidak akan sempat, Pak. Sehingga kami memang di sekitar waktu sebulan akan diisi dan divalidasi semaksimal mungkin. Nah, yang kami cari adalah itu kan standar tadi Pak Camat Lurah. Di luar itu, Pak. Jadi masing-masing indikator itu kami mengharapkan ada unggulannya. Tadi udah terungkap oleh Bapak Ketua LPM bahwa di sini BUMDes sudah berjalan. Nah, itu katanya salah satu usahanya adalah perguliran untuk sapi, ya Pak ya. Nah, itu mungkin salah satu unggulan. Itu pun harus terdata, terekam dengan baik dari mulai SK BUMDesnya, aktivitasnya, keuntungan buat pemerintahan desa yang untuk peningkatan ekonomi masyarakat, itu satu contoh. Yang lain, jadi harus ada setiap indikator itu ada unggulannya Pak. Karena di desa yang lain itu ada unggulannya. Contoh misalkan di daerah yang lain ada mereka misalkan ya, tidak harus sama Pak, karena harus sesuaikan dengan kondisi di sini. Mereka punya ambulans, dan berambulans ternyata informasi mereka, data yang diberikan kepada kami, mereka iuran warganya termasuk dari sumbangan dari swasta, punya ambulans untuk melayani masyarakat, ya. Itu secara operasional partisipasi masyarakat, Pak Lurah dengan aparat tidak memantau aja, berarti ada laporan, sehingga di sana muncullah lebih dominan masyarakat yang berpartisipasi, Pak. Baik atau ontel, itu dari mana? Dari swadaya masyarakat. Itu untuk mobile. Dengan motor Pak katanya, motor berisik, malam-malam kan pulang dulu. Kalau sepeda itu kalau ngintip maling itu Pak akan lebih akurat pada kali Pak. Selain posko yang ada di desa selama 24 jam, banyak hal-hal lain yang memang itu harus ada unggulan di desa ini di luar yang tadi standar Pak. Nah itulah nanti yang akan membedakan desa Jaya Mulia dengan desa lainnya. Sehingga kalau di sini banyak unggulannya, masing-masing indikator, tentunya nilainya akan bagus Pak. Bicara adalah indikator itu udah standar, karena udah kami sampaikan, dan itu harus sudah terisi. Sebaiknya di luar itu harus punya standar. Mudah-mudahan di desa ini memang tadi udah terdengar tuh, alhamdulillah ada unggulannya. Nanti tolong kepada rekan-rekan tim, tolong digali PKK-nya seperti apa, partisipasi masyarakat seperti apa, kesehatan seperti apa, yang sifatnya partisipasi masyarakat, sehingga bisa menjadikan unggulan di desa ini. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Yang berbahagia, dimohon didapat yang disediakan indikator penilaian untuk penilaian indikator kesehatan PKK bertempat di gedung PKK, indikator kelembagaan masyarakat bertempat di kantor BPD atau di ruang BPD, selebihnya indikator yang lainnya berada di ruang pelayanan. Lagi disampaikan dengan hormat untuk penilaian dalam indikator. Untuk indikator kesehatan, penilaian dilakukan di gedung Posyandu Aster 3. Kemudian juga untuk indikator PKK bertempat di ruang PKK. Indikator kelembagaan masyarakat bertempat di ruang BPD, dan 5 penilaian indikator lainnya berada di dalam ruang pelayanan Desa Jaya Mulia. Sekali lagi kami himbau kepada Bapak dan Ibu hadirin hadirat undangan yang berbahagia, dimohon untuk dapat meninjau melihat dari stand bazar PKK. Oh ini apa ya? Kalau itu apa namanya? Dari singkong apa namanya?
Uli mana Uli? Singkong bisa. Sekarang kan? Ini berapa? Ini 4.000 bisa. Ini satu. Apa lagi ini apa nih? Ini berapa ini? Sukasari mah yang memiliki mana ya Sukasari? Mana PKK Sukasari? Ini berapa? Dari unsur masing-masing bidang untuk menempati pos-pos yang telah kami sediakan. Panitia. Sebagai koordinator. Dan sebagai koordinator untuk yang ada sendiri itu ada panitianya. Soalnya langsung saya kaji deh. Kita ada penjelasan. Iya. Bentar, ibu sebenarnya kamu ya? Nanti aja di Pokja Dirwil, aja di mana di RT itu sangkut pautan dengan agama, ya. Kalau seandainya agama kita harus menutupi aurat. Ya aku kawaru ibu pakai rekomend samping kan kalau di kampung aku doa dengan kawaru kan ada apa aja inventarisasi ada inventarisasi